Di sini saya dalam perjalanan menuju Subak Sambangan di daerah Sukesade. Saya sudah berada di lokasi yang dituju, yaitu Subak Sambangan. Subak merupakan sistem irigasi tradisional yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem Subak sangat melekat dengan filosofi kuno Trihita Karana yang berakar pada filsafat Hindu dan diartikan sebagai 3 penyebab terciptanya kebahagiaan, yaitu harmoni antara manusia dengan Tuhan yang disebut parahyangan, harmoni antara manusia dengan sesamanya yang disebut pawongan, dan harmoni antara manusia dengan alam lingkungannya yang disebut palemahan. Subak yang dipilih untuk dijadikan lokasi pengamatan adalah Subak Sambangan yang berada di Kecamatan Sukesade, Buleleng, Bali. Lahan sawah yang dijadikan pengamatan adalah lahan sawah milik Bapak Wayan Gentos, seorang lansia yang sudah berusia 78 tahun. Beliau menyampaikan sudah mengelola sawah tersebut sejak tahun 1974. Wawancara dilakukan langsung dengan pemilik sawah, yaitu Bapak Wayan Gentos. Kalau airnya 1 detak itu 10 cm. 1 detak 10. Ya, di sini pakai detak kan. Kan kalau 1 detak itu lebarnya 10 cm. Ya. Menurut lubangnya yang ke bawah, kalau besar yang ke bawah bisa besar gitu. Pada lahan sawah milik Bapak Wayan Gentos di Subak Sambangan, penerapan etnomatematika terlihat pada ukuran temuku yang dibuat berdasarkan perhitungan luas lahan. Lebar lubang temuku adalah 10 cm, sedangkan panjang lubangnya 15 cm untuk sawah seluas 1,5 hektar. Dalam sistem Subak, setiap 1 hektar sawah memperoleh jatah aliran air sebesar 1 tetek atau setara dengan 10 cm. Sehingga lahan 1,5 hektar mendapat 1,5 tetek atau 15 cm. Temuku ini berfungsi menyalurkan air dari saluran utama ke lahan sawah. Selain itu, sistem pergiliran air yang berlangsung selama 5 bulan, yaitu dari bulan November hingga Maret. Pembagian air dimulai dari tempekan yang paling dekat dengan sumber air, kemudian berlanjut ke tempekan berikutnya. Konsep matematika juga terlihat pada jarak antar petak sawah yang sekitar 10 meter. Lahan sawah menerapkan sistem terasering dengan pematang diperkuat untuk mencegah erosi saat hujan. Selain itu, saluran air dari temuku dapat ditutup pada musim hujan untuk menghindari genangan air berlebih pada tanaman padi. Selain itu, jarak antar satu rumpun padi dengan rumpun lainnya juga menggunakan ukuran. Sesuai ukuran ideal yang disampaikan narasumber, yaitu 20-22 cm, agar rumpun tidak terlalu dekat. Dan jumlah padi yang ditanam dalam satu rumpun itu sekitar 4-5 padi saja agar pertumbuhannya bagus. Etnobiologi di Subak Sambangan terlihat dari penggunaan benih padi varietas Impari 32 dengan tinggi tanaman 97 cm dan memiliki postur tanaman tegak yang tahan hama dan cocok untuk sawah irigasi. Ekosistem sawah terdiri dari komponen biotik seperti padi, rumput, pohon kelapa, keong sawah, capung, kupu-kupu, kumbang, ikan, burung, dan tikus yang saling berinteraksi dalam rantai makanan sehingga menjaga keseimbangan ekosistem. Selain itu, vegetasi pembatas sawah seperti pohon kelapa, semak, dan rumput berfungsi mencegah erosi sekaligus memperindah pemandangan sawah. Etnokimia pada sawah dilakukan dengan mengukur pH air dan pH tanah menggunakan kertas lakmus. Hasil pengukuran menunjukkan keduanya berubah menjadi hijau muda yang sesuai dengan pH 7, sehingga air dan tanah sawah bersifat netral.
Berdasarkan keterangan narasumber, sawah menggunakan pupuk Ponska untuk meningkatkan agar buah padi tumbuh lebat dan pupuk urea untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Pemupukan dilakukan 2 kali, yaitu saat padi berumur 12 sampai 15 hari dan 35 sampai 42 hari. Selain itu, digunakan obat untuk mengendalikan gulma. Jerami hasil panen sebagian diambil untuk diolah menjadi pupuk, sedangkan sisanya dibiarkan di sawah dan dibajak bersama tanah sebagai pupuk alami guna menjaga kesuburan tanah. Sistem irigasi subak memanfaatkan gaya gravitasi sehingga air mengalir secara alami dari daerah yang lebih tinggi ke sawah tanpa menggunakan pompa. Aliran air diatur melalui temuku agar setiap petak sawah memperoleh air sesuai kebutuhan. Berdasarkan hasil pengukuran pada lintasan 3 meter, diperoleh waktu tempuh rata-rata 18 detik dengan kecepatan arus sekitar 0,167 meter per second. Selain itu, kemiringan saluran dirancang agar aliran air tetap stabil, sehingga distribusi air merata dan dapat mengurangi resiko erosi. Hal ini menunjukkan penerapan konsep gravitasi, debit aliran, dan gerak fluida dalam sistem irigasi subak.